Balik lagi ke Gukang Class, serba-serbi Dehan Minggu dan Nippon. Ketemu lagi bareng gue Abel yang paling nihongo. gue Olivia si paling Korea. Duh, gue lagi mulus nih Liv, nahan BAB. Lo masih percaya yang begitu-begituan? Justru ini mitos-mitos yang kayak gini nih dipercaya oleh masyarakat sekitar, termasuk negara-negara besar kayak Jepang dan Korea gitu. Tapi emang masih ada zaman sekarang yang percaya kayak gitu, Bel? Masih ada. So, today kita bakalan review beberapa mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Jepang dan juga Korea. Orang Korea percaya bahwa ketika kamu memberikan sepatu pada pasangan kamu, mereka akan melarikan diri atau bahkan putus hubungan akademia. Jadi kalau misalkan nih ya, kamu tinggal di Korea terus kamu nggak tahu, wah itu bahaya banget sih. Iya, tiba-tiba putus gara-gara ngasih sepatu yang kita nggak tahu kan. Betul. Wah, kok bisa ya mereka percaya kalau misalnya ngasih sepatu itu bisa bikin pacar kita bakalan lari gitu. Itu kira-kira kenapa tuh, Liv? Karena kan sepatu dipakai ya, Bel. Iya. Bisa jadi aja dibawa lari. Oh, jadi bahayanya itu tuh akademia. Taman Inokashira. Nah, penduduk Jepang ini percaya bahwa di Taman Inokashira ini ada sebuah dewi yang bernama Benzauten. Nah, Dewi Benzauten ini seorang yang pencemburu dan nggak suka mungkin ya ngelihat pasangan-pasangan yang datang ke tamannya itu menikmati pandangan. Jadi di situ ada mitos-mitos yang dipercaya kalau misalnya datang ke Taman Inokashira ini hubungan kalian bakalan putus karena kecemburuan Dewa Benzauten. Di Korea, angka 4 diyakini sebagai angka sial nih, Bel. Makanya kalau nanti kamu ke Korea, kamu nggak akan nemuin lantai 4 di gedung-gedung setelah lantai 3. Nah, sama halnya dengan di Jepang, itu masyarakat percaya kalau misalnya angka 4 dan angka 9 itu adalah angka pembawa sial. Karena angka 4 yang berarti sinu artinya mati dan angka 9 yang dibaca kurusi yang artinya penderitaan. Jadi angka tersebut itu benar-benar sakral di kalangan masyarakat sampai penduduk Jepang itu nggak make angka 4 dan angka 9 di plat nomornya. Oh iya. So, dua angka itu emang sakral banget, Liv, dan jarang dipergunakan di Korea dan di Jepang ya nggak sih? Makanya kadang kita kalau misalnya naik lift itu jarang banget ada bangunan lantai 4. Jadi langsung loncat Ya, angka 5. Bel, lo sering gak sih kayak bersiul-siul gitu, gabut-gabut gitu lo di jalan? Sering banget sih, apalagi kalau misalnya gue lagi sendirian dan pengen aja bersiul gitu. Kalau orang Korea itu percaya bahwa kalau misalkan lo bersiul di malam hari, itu akan mendatangkan arwah-arwah dan juga iblis yang akan mendatangi lo, Bel. Wah, serem banget sih kalau misalnya itu. Mungkin sama dengan di Jepang, kalau misalnya kita bersiul malam-malam itu dipercaya dapat mendatangkan keburukan atau mara bahaya. Dan di Jepang juga ada mitos kalau misalnya nggak boleh gunting kuku pada malam hari, karena alat pemotong kuku itu dipercaya mendatangi arwah-arwah, karena alat pemotong kuku itu dianggap spiritual kayak gitu loh, Liv. Kalau menurut akademia, masuk akal nggak sih mitos-mitos yang udah kita sebutin tadi? Iya, betul banget, karena beberapa mitos tadi seperti bersiul di malam hari mungkin takutnya penduduk setempat terganggu gitu kan, karena malam hari adalah waktu beristirahat. Dan seputar potong kuku pada malam hari itu mungkin karena malam-malam jadi gelap, Nggak takut kelihatan kepotong juga, gitu takut kan, masuk ke berdarah. Bel, lo sering lihat gak sih di drakor yang orang-orang itu kalau pas lagi ultah tuh makan sup rumput laut? Beberapa kali gue sering lihat sih orang-orang yang makan sup rumput laut di hari ulang tahunnya ya. Nah, tapi ada orang Korea juga yang percaya kalau misalkan lu makan sup rumput laut di pas hari ujian gitu tuh, takutkan ujiannya gagal, Bel. Wah, berarti mitos sup rumput laut itu terbagi menjadi dua. Yang ada baik yang baik dan yang buruk. Ya. Kalau yang buruknya itu, orang Korea itu percaya kalau misalkan nih, kan rumput laut itu licin ya. Jadi takut-takut terpeleset nanti ujiannya terus gagal ujiannya. Makanya harus hati-hati biar nggak kepleset berarti nih akademia.
Makanan khas tonkatsu. Tonkatsu itu merupakan daging babi yang dilumuri tepung dan juga tepung crispy. Jadi bisa disebut daging babi goreng mungkin ya. Mungkin babi crispy ya. Boleh. Tonkatsu ini merupakan makanan keberuntungan dan masyarakat Jepang mempercayai bahwa makan tonkatsu sebelum ulangan atau sebelum mengikuti perlombaan itu akan mendapatkan keberuntungan. So, itu dia makanan-makanan khas dari Korea dan Jepang. Kira-kira akademia tertarik gak nih buat nyobain? Kalau tertarik komen di bawah ya. Di Korea ada yang namanya The Independence Gate Bell. The Independence Gate itu dipercayai oleh orang Korea itu adalah bukti dari pertumpahan darah antara Korea dan juga Jepang. Mitos yang paling terkenal tuh ada arwah-arwah yang akan memotong rambut orang-orang yang berjalan di bawah monumen itu. Wah, apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita Lewat ke situ ya. ke situ ya? Agak ngeri ya. Dan tiba-tiba dipotong Yuk. untuk kita pakai kerudung. Teknik hitobashira. Nah, lo tau gak sih Liv, kalau misalnya Jepang itu kan punya banyak banget kerajaan-kerajaan gitu kan ya. Iya. Nah, pada saat itu tuh Jepang mendirikan kerajaan dan istana-istana kekuasaannya menggunakan teknik-teknik tertentu, termasuk dengan teknik hitobashira. Hitobashira ini diartikan sebagai sebuah pilar atau penyangga manusia. Serem banget gak sih? Ya, karena penduduk Jepang percaya bahwa penyangga di dalam sebuah bangunan itu menggunakan manusia agar terlihat kokoh dan bangunannya tahan lama kayak gitu. Termasuk pada Kastil Matsue. Ih, serem banget ya sih? Dijadiin tumbal proyek. Jangan sampai kalian jadi tumbal proyek akademia. So, itu dia akademia, beberapa mitos yang dipercayai dan berkembang oleh masyarakat sekitar. Tapi di samping benar atau tidaknya mitos yang kita sebutin tadi, biasanya mitos yang dibuat itu untuk menjaga kesantunan dan norma-norma pada daerah tertentu, Bel. Iya, bener banget sih, karena beberapa mitos itu pasti dibuat karena sebelumnya pernah terjadi sesuatu. Meskipun ada beberapa mitos yang menurutnya nggak masuk akal Iya, ya kan? bener banget. Tapi itu dibalikan ke kepercayaan masing-masing juga. Nah, karena kita udah banyak ngomongin seputar mitos dari Korea dan juga Jepang, saatnya kita buat berpisah nih akademia. Ya. Tapi tenang aja kok, episode Gukon berikutnya pasti bakalan lebih menarik. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya di @tirtafm. Dan kita juga punya TikTok nih, tinggal cari aja tirtafm_. Dan biasanya kita ada siaran setiap harinya di bit.ly/stream tirtafm. So, aku Belinda pamit. Aku Livia pamit. Makasih akademia. See you.